Langkah preventif SMAN 3 Kupang dalam penyalahgunaan HP bagi siswa. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di era digitalisasi yang tidak dapat dibendung lagi, dan tuntutan teknologi yang membuat sebagian besar manusia di planet ini tidak bisa mengelak dan terus berinovasi melalui teknologi. Masuknya digitalisasi di dunia pendidikan membuat kegiatan belajar mengajar pun semakin dipermudah. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Tentu saat sekarang, sangat berbeda jauh di era 90-an, di mana siswa dapat bebas membawa handphone Android ke sekolah tanpa ada rasa takut, sebab penggunaan handphone di sekolah merupakan salah satu tuntutan. Tentu, hal ini memiliki dampak negatif bagi siswa yang tidak dapat dikontrol oleh guru maupun siswa itu sendiri. Untuk menjawab kecemasan penyalahgunaan handphone, pihak sekolah SMA Negeri 3 Kupang, melalui Wakil Kepala Sekolah Humas, Jonathan Bida, kepada media ini di ruang kerjanya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, bahwa ada langkah-langkah preventif yang telah mewajibkan semua siswa di SMA Negeri 3 Kupang harus mentaatinya. Langkah preventif semacam apakah itu? Ikuti selengkapnya di sini. Bagaimana sekolah mengawasi anak-anak kita yang sekarang karena tuntutan ya, tuntutan jadi mereka mau tidak mau harus bawa HP ke sekolah. Nah, ini cara mengawasi penyalahgunaan HP ini seperti apa? Jadi gini, kalau saya boleh katakan bahwa SMA 3 ini beda ya dengan sekolah lain kalau menurut saya, karena begini, kami di sini nih untuk melarang secara langsung sepertinya kurang efektif. Mengapa begitu? Ya karena mereka punya HP sendiri Ya, dan justru penggunaannya juga bukan hanya terbatas di sekolah, bisa di rumah di mana saja mereka. Nah, kami ini hanya memperkuat karakter. ya. Memperkuat karakter dengan pendidikan karakter dan edukasi yang memadai. Salah satunya yang kita buat adalah setiap minggu hari Jumat mulai jam 6.30 sampai dengan jam 8 itu kita buat pembinaan rohani setiap agama. Ya. Jadi kami sudah siapkan tempat untuk tiap agama sehingga anak dengan sendirinya sudah tahu jam 6 itu mereka sudah berbondong-bondong dari rumah menempati tempat yang sudah disiapkan sambil menunggu pengkhotbah. Baik, itu kan terkait dengan sisi pembinaan kerohanian ya Bapak ya. Tapi kan kita juga tidak mau memungkiri bahwa penyalahgunaan alat elektronik ini juga sering terjadi. Nah, maksudnya kami ini adalah memang handphonenya mereka. Iya. Tapi bagaimana sekolah dapat memberikan selain pembinaan rohani, pembinaan rohani orang iblis pendeta saja dirayu iblis kok, apalagi mereka ini yang masih baru tumbuh remaja ya Bapak. Nah, apa yang sekolah akan membuatnya atau aturan semacam apa atau bagaimana caranya supaya jangan sampai ini terjadi penyalahgunaan begitu? Kami di sini kan setiap harinya kami apel pagi, itu salah satunya. Dan di apel itu selalu kami memberi arahan-arahan bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Ya, bagaimana kita mengedukasi mereka supaya dapat menggunakan HP yang diberikan orang tua dan aplikasi-aplikasi yang ada atau media sosial yang ada dipergunakan secara baik dan benar. Di samping itu juga kami juga ada kerjasama dengan Kominfo Kota Kupang memberi sosialisasi cara penggunaan media sosial yang baik. Dan nanti kami sudah sepakat untuk hari Sabtu ini akan ada webinar tentang penggunaan aplikasi dan syarat-syarat
menggunakan media sosial dengan baik agar tidak kena dengan dengan tindakan-tindakan yang bisa saja mereka membuat konten-konten yang porno dan lain-lain. Apa konsekuensinya? Di samping itu, sekolah memiliki tata tertib. Dalam tata tertib itu sudah memuat semua atau tingkah laku yang harus dilakukan oleh siswa selama di sekolah, di masyarakat maupun di orang tua atau di rumah. Jadi misalnya ya, mereka melakukan bully, maka di situ akan dikenakan poin-poin atau boleh dikatakan maki misalnya, ada poinnya. Nah, apabila poin pelanggaran itu sudah mencapai 100, maka dia bisa dikeluarkan. Jadi, tapi sebelum mengambil tindakan lebih jauh, sudah ada pembinaan khusus oleh BK. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bully, di samping dia dapat ini poin, BK harus bertindak lebih cepat untuk memberi pembinaan, bimbingan supaya tidak terulang. Itu selanjutnya itu tertib itu ada kita muat di dalam buku siswa. Buku pembinaan siswa itu sudah ada. Dan setiap tahun kita berikan kepada siswa baru. Kalau kita mau 100% mereka itu tidak menyimpang, ya sulit ya. Kita hanya bisa memberi edukasi dan pembinaan karakter yang secara kontinu, sehingga bisa mengubah sifat, ya, mengubah cara pandang mereka itu. Sebab kalau kita larang, malah anak semakin memberontak. Maka kita hanya mengedukasi, memberi preventif saja gitu. Jadi contoh seperti pembinaan rohani, bagi mereka yang tidak ikut akan dikenakan sanksi melalui guru agama masing-masing. Jadi seperti di agama Kristen, kita suruh buat buku mingguan pembinaan rohani di samping buku mingguan gereja. Di agama lain juga begitu. Kita suruh guru agama pantau melalui buku kontrol itu. Sehingga kalau misalnya minggu ini satu anak tidak masuk, minggu depan tidak masuk lagi, itu kita harus panggil apa kendalanya. Nah, kalau dibiarkan begitu sama saja, tidak ada fungsi pembinaan rohani yang dilaksanakan oleh sekolah. Baik Bapak, buat waktu dan kesempatan yang ada. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.